Harian Fajar. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya dan Dr. Rahmawati Tamrin. Ya. Nah, kita mau bahas untuk lanjutan yang kemarin ya, Dok. Ya. Terkait ini, membongkar mitos kesehatan seksual yang populer di masyarakat. Oke, Dok. Ini lanjutan dari diskusi kita yang kemarin ya. Terkait posisi-posisi Ya. yang enak. Itu bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau posisi yang nyaman dan misalnya untuk bisa mencapai orgasme untuk sepasangan, jadi untuk suami atau istri, biasanya ada memang beberapa posisi yang dianjurkan. Tapi kan untuk posisi seksual ya tergantung lagi dari orangnya ya. Biasanya yang paling pertama ya misionari itu atau wanita yang di bawah, seperti itu ya. Kemudian itu biasanya paling banyak dipakai untuk misalnya keadaan-keadaan yang tertentu, misalnya lagi keadaan tidak terlalu capek atau apa, biasanya ya untuk hasrat seksual ini pakai misionari. Ada juga biasanya pakai doggy style. Itu doggy style juga bisa karena ada biasanya kalau kita juga menganjurkan untuk promil, biasanya itu dianjurkan kalau ingin biasanya penetrasinya lebih dalam, kemudian cairan ejakulat itu masuknya lebih jauh ke dalam, biasanya dengan menggunakan posisi doggy style. Ada lagi satu ini posisi yang biasanya membuat seorang perempuan lebih cepat orgasme biasanya. Biasanya adalah biasa kita sebut dengan kaki berada di bahu laki-laki. Kaki perempuan ada di bahu laki-laki. Ya, seperti itu. Itu biasanya juga digunakan untuk mempercepat orgasme dari seorang wanita. Gitu. Jadi kenapa biasanya? Karena memang pada saat penetrasi, Mr. P itu lebih mengarah ke bagian atas dari vagina, sedangkan memang untuk pusat orgasme dari vagina wanita itu adalah di Mr. V-nya bagian atas 2/3 dari luar. Jadi makanya biasanya lebih cepat orgasme gitu. Masalah orgasme, Dok. Ini apakah mempengaruhi juga misalnya suasana seperti ruangan ini misalnya di hotel? Apakah itu mempengaruhi kenyamanan atau durasi? Sangat sebenarnya ya. Jadi untuk seksual kan itu sebenarnya banyak faktor yang bisa membuat kita supaya untuk bisa berhubungan dengan baik. Jadi salah satunya itu pasti tempat bukan hanya ruangannya tapi juga tempat tidurnya. Faktor dari tidak ada orang atau kebisingan itu kurang, itu jadi sangat mempengaruhi sebenarnya. Jadi lebih bagus kalau memang untuk kepuasan seksualnya lebih, kemudian intimasinya yang lebih sering, maksudnya keharmonisan ya atau komunikasi ya. Mungkin sesekali pasangan itu bisa mendatangi tempat-tempat tertentu, misalnya ya hotel atau liburan kemana untuk membuat suasana atau keharmonisan secara seksual itu bisa lebih dalam lagi gitu. Kalau terkait ini, Dok, ada beberapa pertanyaan juga dari netizen. Ya. Mitos atau fakta ini? Kita bahas mitos fakta lagi ya. Mitos atau fakta. Seks membakar banyak kalori dan dapat membantu menurunkan berat badan. Mitos fakta, Dok? Sebenarnya itu mitos ya, karena berhubungan seksual itu kan paling maksimal mungkin 10-15 menit. Itu paling maksimal. Biasanya juga sih ada beberapa persen sedikit bisa sampai 30 menit. Tapi untuk satu kali berhubungan itu sebenarnya kalori yang dikeluarkan itu cuma bisa 85-150 kalori sebenarnya. Jadi sedikit aja. Jadi yang inti dari berhubungan itu apalagi ada orgasme itu adalah hormon serotonin yang meningkat. Jadi orang lebih bisa rileks, lebih nyaman, lebih tenang karena memang hormon serotoninnya itu meningkat pada saat orang itu orgasme. Jadi jawabannya, Dok? Mitos. Jadi ini ada yang lucu. Jadi kalau untuk bisa mengeluarkan kalori kayak kita olahraga lari, ya harus berhubungan mungkin 5 kali sampai 6 kali dalam sehari. Itu kan tidak mungkin. Oke. Terus yang kedua, Dok, apakah tidak bisa hamil saat sedang haid? Berhubungan ini, Dok. Itu biasanya orang tanyakan ya. Jadi biasanya pada umumnya orang mengatakan, kalau berhubungan pada saat menstruasi itu tidak bisa hamil.
Tapi kan sebenarnya menstruasi itu kita ada beberapa hari ya. Pada bagian-bagian akhir dari menstruasi mungkin darah menstruasinya udah mulai sedikit. Dan orang berbeda-beda dari segi siklusnya. Bisa ada orang yang siklusnya pendek ya, jadi bisa saja sebenarnya dalam konteksnya itu adalah kemungkinan kecil bisa tetap hamil. Karena harus kita paham bahwa sperma ya setelah masuk ke dalam Mr. V atau alat reproduksi wanita itu dia bisa maksimal 5 hari. Jadi bisa saja kalau misalnya dia sudah akhir dari menstruasi, kemudian dia berhubungan, kemudian spermanya ternyata sangat baik dan masa ovulasinya itu siklusnya pendek, ya bisa tetap hamil. Kemungkinan kecil tetap bisa hamil. Fakta dong. Berarti fakta. Berarti mitos tadi. Mitos. Oke. Terus Dok, semua wanita orgasme selama seks vaginal itu mitos. Biasanya ada yang menyebutkan bahwa pasti orgasme ya pada saat melakukan seksual dengan cara vaginal. Tidak semua ya, itu harus dipahami bahwa tidak semua orang yang berhubungan itu pasti orgasme dari segi wanitanya, tidak semua, karena memang banyak faktor. Jadi biasanya wanita itu harus memang ada rangsangan di awal yang lebih kuat. Jadi biasanya bahkan bisa dibantu dengan rangsangan, misalnya merangsang daerah daerah klitoris biasanya kita bilang untuk wanita supaya orgasmenya lebih cepat gitu. Jadi tidak semua. Jadi sebenarnya tidak semua wanita yang berhubungan secara vaginal itu pasti orgasme. Enggak. Biasanya harus tetap ada rangsangan awal yang lebih kuat supaya bisa. Gitu. Kalau soal ini Dok, apa nih? tidak bisa hamil jika berhubungan seks sambil berdiri. Kalau itu sebenarnya kan posisi seksual, biasanya orang menganggap bahwa kalau berdiri ini daerah maksudnya masa penetrasi dari sperma atau masuknya sperma itu mungkin tidak terlalu bisa keluar lagi ya. Tapi sebenarnya tetap bisa, karena pada saat ejakulat atau laki-laki orgasme, sperma itu sudah bisa masuk sampai ke dalam sekali. Jadi tetap bisa hamil. Jadi posisinya walaupun berdiri, jadi sperma itu kalau sudah masuk ke dalam reproduksi wanita itu bisa sampai ke dalam langsung, karena tergantung dari seberapa kuatnya ejakulatnya, semburannya istilahnya. Seberapa kuat semburan. Oke Dok, terus pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta kondom membuat seks kurang menyenangkan? Itu selalu banyak sekali ya berpikir bahwa bahkan wanita juga, wanita maupun pria selalu menganggap bahwa jangan pakai kondom nanti tidak enak loh. Sebenarnya tidak, kondom itu banyak jenisnya. Jadi tergantung, jadi ada yang maksudnya maaf ya, mungkin kayak ada yang sebenarnya tipis, ada yang sebenarnya bisa membantu rangsangan yang lebih kuat karena ada misalnya ada bergerigi atau apapun itu. Jadi jenisnya kondom itu banyak, jadi bisa dipilih sebenarnya. Bahkan untuk misalnya menggunakan kondom, ada orang yang belum mau hamil atau supaya aman tidak terjangkit penyakit-penyakit menular seksual, malah kondom itu bisa membuat lebih nyaman dalam hubungan. Daripada maksudnya ada ketakutan ya, misalnya lagi istri atau pasangannya lagi masa subur kemudian berhubungan ya, berhubungan yang nyaman ya harus menggunakan kondom supaya nanti setelah selesai ya enak aja, tidak berpikir hamil enggak ya gitu, atau menghindari penularan penyakit menular seksual. Selanjutnya Dok, jika terangsang apakah tidak perlu pelumas lagi? Tetap harus pelumas supaya ininya, jadi pelumas itu tetap ada. Maksudnya pelumas yang ada sendiri dari wanita dan ada juga dari pria. Tapi yang paling penting adalah berhubungan adalah pelumas dari wanita agar wanita juga lebih merasa nyaman pada saat berhubungan. Jadi tetap ada, walaupun ada rangsangan, jadi usahakan dulu supaya ada kepuasan secara seksual secara berdua. Usahakan wanita juga pelumasnya lebih banyak supaya lebih cepat. Biasanya kalau untuk pelumas lebih banyak, biasanya untuk wanita akan cepat orgasme. Pelumas yang seperti apa itu Dok? Biasanya kalau kita ini pada cairan di, biasanya orang bilang basah gitu. Itu adalah maksudnya
pelemasnya. Oh basah banget gitu. Kalau orang Makassar itu basah banget. Oh basah. Mitos atau fakta dok, apakah tidak bisa hamil menggunakan metode penadikan? Biasa kan ada yang merasakan keluar buru-buru terus ditarik. Oh ya, biasanya kebanyakan ya orang yang untuk biasanya ya berhubungan dengan cara seperti itu adalah menghindari untuk terjadinya kehamilan ya. Biasanya memang pasangan yang memang belum hamil, belum ingin hamil atau apa, jadi metode yang digunakan sering pakai metode jadi ditarik pada saat akan ejakulasi. Sebenarnya tetap ada kemungkinan untuk bisa hamil. Iya. Ya, karena kenapa? Karena memang pada saat ingin ejakulasi itu sebenarnya sudah ada juga prekum yang keluar yang ada isinya sperma. Ya, jadi kalau sudah ada isinya sperma, otomatis kemungkinan hamil ada. Jadi hati-hati, jangan sampai dipikir bahwa di ejakulasi yang ejakulasi inti yang semprotannya kuat itu adalah yang inti dari ejakulasi. Sebenarnya tetap ada awalan dari prekum atau sudah ada ejakulasi awal. Jadi sudah ada cairan air mani yang keluar di awal walaupun sedikit, tapi itu ada spermanya. Jadi itu kemungkinan bisa sangat membuat keadaan hamil lah pada wanita. Jadi jangan disangka bahwa oh ini metode yang digunakan supaya pasangan saya tidak hamil nih. Enggak, tetap ada kemungkinan. Ya, misalnya kan dok, orang yang melakukan seks bebas gitu kan tanpa memakai pengaman kayak kondom. Nah, mereka maksudnya percaya diri bahwa ketika menariknya cepat, ya sebelum ejakulasi, sebelum kayak mau ejakulasi yang paling inti, mereka sudah menarik. Padahal sudah ada cairan ejakulat di awal, itu tetap bisa hamil. Jadi untuk menjaga supaya maksudnya kita kan misalnya ada pergaulan bebas, kita tidak bisa menutupi hal itu. Sebaiknya hati-hati tetap dalam berhubungan seksual karena banyak hal yang negatifnya lah istilahnya. Jadi kalau memang ingin berhubungan ini biasanya menggunakan lebih aman sebenarnya dengan kondom, menghindari penyakit seks menular, menghindari kehamilan gitu. Apakah mengandalkan pasangan untuk menyediakan kondom itu harus? Sebenarnya kalau itu sih sebenarnya kebanyakan orang-orang di luar ya. Kalau orang-orang di luar negeri, mereka itu tidak pernah mengandalkan pasangannya untuk membawa kondom. Jadi mau perempuan mau laki-laki itu sudah bawa kondom masing-masing, karena mungkin di adat kita, adat mereka itu sangat berbeda ya. Pergaulan bebas itu mungkin sangat sudah sangat tinggi kalau di luar. Jadi dan mereka sudah sangat mengerti efek dari berhubungan seksual yang bebas. Itu banyak efek negatifnya kalau tidak hati-hati. Jadi biasanya memang tidak ada keharusan bahwa oh nanti kalau ini harus laki-lakinya karena yang menggunakan kondom laki-laki. Tidak harus. Jadi tetap harus dua-duanya membawa kondom gitu. Tapi semoga kita di negara di bagian timur tidak seperti itu ya. Tetap tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Itu harus kita pahami, dijaga budaya agama ya. Nah, pertanyaan terakhir dok, seks oral dan anal adalah alternatif yang aman untuk seks vaginal? Biasanya sebenarnya tidak, itu sangat mitos karena penularan seksual melalui anal, penularan penyakit menular seksual melalui anal dan oral itu lebih tinggi sebenarnya. Jadi yang paling aman adalah menggunakan dengan vaginal sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menganggapan ini aman nih, tidak hamil atau apa, tapi yang perlu diingat penularan seksual, penularan penyakit menular seksual itu bisa lewat cara seperti itu. Bahkan bisa lebih cepat karena memang kalau daerah anal itu kalau ada infeksi masuk itu akan lebih cepat tertularnya. Beda dengan vagina. Jadi yang sehat-sehat aja dok ya? Iya, yang sehat-sehat aja, lebih sehat, yang nyaman, lebih sehat. Memang menggunakan vaginal. Jadi kalau ingin misalnya menggunakan vaginal tidak ingin hamil atau apa ya menggunakan kondom aja, kan lebih simple gitu. Oke deh. Itu tadi ada beberapa
tips dari Dokter Arin. Mungkin ada pesan dok, utamanya bagi yang suka seks bebas. Jadi mungkin kita harus pahami bahwa untuk seks bebas itu otomatis adalah hal yang masih sangat banyak negatifnya. Banyak negatifnya, keuntungan yang didapat ya bukan mungkin sangat kecil dari hanya kepuasan secara seksual saja, tapi harus diingat bahwa jika ingin harus hindari hal-hal yang membuat sakit atau membuat hal-hal yang secara psikologis dapat terganggu. Jadi hindari semua itu pada saat kita masih remaja atau belum berkeluarga. Siap. Ya. Untuk lebih lanjut mungkin yang mau konsultasi dengan Dokter Arin bisa di mana dok? Bisa di Rumah Sakit Siloam, Klinik Telkomedika dan Klinik Restu Makassar. Oke. Ya. Buat yang masih mau konsul dan lanjut silakan hubungi Dokter Arin. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.